Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita ketemu lagi di mata kuliah analisis biomedik dan forensik. Hari ini kita sampai di materi terakhir ya. Materi terakhir kita adalah tentang doping. Ya, untuk membahas doping ini kita belajar dari WADA, gitu. Ada organisasi dunia namanya WADA, World Anti-Doping Agency, ya. Dan kemudian WADA ini membuat satu istilahnya WADA Code atau kode WADA. Ini WADA Code terbaru itu tahun 2021. Nah, di WADA Code ini dijelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan doping, kemudian apa saja yang termasuk kriteria-kriteria doping gitu ya. Nah, kita akan coba pelajari. Kita coba cek dulu apa yang dimaksud dengan doping menurut WADA. Ya, kita lihat di bagian pertamanya. Kita cari definisi of WADA. Ini ada fundamental rational for the World Anti-Doping Code. Dasar-dasar kenapa kok perlu adanya kode WADA. Intinya kode WADA ini ya dibuat tujuannya adalah agar suatu kegiatan olahraga atau pertandingan olahraga itu diikuti secara sehat, secara etik, jujur, kemudian memenuhi hak-hak atlet, mengutamakan performance, memberikan karakter dan edukasi, fun, enjoy gitu ya. Kemudian teamwork, dedikasi dan lain sebagainya. Itu tujuan kenapa adanya WADA Code ini. Oke, kita langsung coba ke definisi doping. Definisi doping menurut WADA itu apa? Nah, di sini ada di artikel 1 definition of doping atau definisi doping. Bila mana sih seseorang atlet gitu ya dinyatakan doping? Nah, di sini disebutkan doping itu didefinisikan sebagai terjadinya satu atau lebih pelanggaran anti-doping, aturan-aturan anti-doping. Ya, sebagaimana termuat dalam artikel 2.1 hingga artikel 2.11 pada kode ini. Ya, jadi seseorang itu dinyatakan doping bila dia melakukan pelanggaran aturan doping dari aturan 2.1 hingga 2.11. Itu ya. Salah satu saja maka akan dinyatakan doping. Nah, kita langsung cek apa saja sih berarti aturan anti doping itu ada 11 ya, 2.1 sampai 2.11. Kita lihat aturan pertamanya. Yang pertama itu hadirnya atau ditemukannya senyawa yang dilarang, prohibited substance, gitu ya. Senyawa yang dilarang atau metabolitnya atau markernya pada sampel atlet. Jadi kan atlet yang akan mengikuti pertandingan itu kan wajib mengirimkan sampel ya. Sampelnya biasanya berupa urin. Gitu. Nah, ketika di dalam urinnya terdeteksi adanya senyawa yang dilarang atau metabolitnya atau markernya, maka dinyatakan doping. Oh ya, kita ngomongin doping itu ngomongin atlet ya, ngomongin pertandingan gitu ya. Yang namanya pelanggaran doping itu terjadinya pada kasus pertandingan olahraga. Nah, ini yang pertama dia dinyatakan doping bila ditemukan adanya senyawa yang dilarang atau metabolitnya atau markernya pada sampel atlet, gitu ya. Nah, di sini seorang atlet yang akan bertanding gitu ya, dia harus diwajibkan gitu ya untuk memastikan bahwa dirinya di dalam sampel tubuhnya itu tidak ditemukan adanya zat-zat yang dilarang, baik ataupun metabolitnya ataupun markernya gitu ya. Seorang atlet harus tahu apa saja sih senyawa yang dilarang tersebut dan dia harus memastikan
dia tidak menggunakan atau senyawa-senyawa yang dilarang tersebut tidak ada dalam sampelnya. Itu aturan yang pertama. Kemudian kita lihat aturan keduanya itu adalah menggunakan atau mencoba menggunakan senyawa yang dilarang atau metode yang dilarang. Ya, jadi doping itu tidak hanya ngomongin senyawa, tapi juga ada metode-metode yang dilarang. Oke, nanti metodenya apa saja nanti kita lihat, senyawanya apa saja juga nanti kita lihat ya. Tuh, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu berusaha misalkan menghindar gitu ya, menghindar atau menolak atau tidak memberikan sampel ya, sampel oleh seorang atlet, maka dia juga dinyatakan doping. Ya. Atlet yang akan bertanding itu harus mengumpulkan dulu sampel biologisnya, misalkan urinnya, itu harus dikumpulkan untuk diteliti apakah dia menggunakan doping atau tidak. Tuh. Tapi kalau dia sudah menolak atau menghindar untuk memberikan atau dia tidak mau atau bahkan sama sekali tidak mau memberikan sampelnya, maka dia dinyatakan doping juga. Oke ya. Tuh, kemudian ada berikutnya itu ada kegagalan dalam berbagai uji gitu ya. Pengujian tentang doping. Kemudian ada lagi dia berusaha merusak, misalkan ya, yang berikutnya itu adalah merusak kontrol doping. Ya, doping itu zat-zat dopingnya itu kan pasti punya kontrol, punya pembanding atau standarnya. Nah, berusaha merusak atau merusak dari kontrol tersebut baik oleh atletnya maupun oleh orang lain, maka tetap dia dinyatakan doping, gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu terbukti memiliki senyawa yang dilarang atau metode yang dilarang. Ini juga dinyatakan sebagai doping. Kemudian trafficking atau mencoba trafficking, gitu ya. Artinya memperjualbelikan senyawa yang dilarang atau metode yang dilarang oleh atlet atau orang lain, gitu ya. Orang lain itu misalkan bukan atletnya langsung yang bekerja, tapi ofisialnya atau ya pendamping atletnya, gitu ya. Itu juga masuk kategori doping. Kemudian yang ke-8 itu memberikan atau mencoba memberikan oleh atlet ataupun orang lain terhadap atlet dalam suatu kompetisi, memberikan apa? Memberikan senyawa yang dilarang atau metode yang dilarang, gitu ya. Complicity itu artinya apa? Keterlibatan. Ya, berikutnya peraturan berikutnya adalah terlibat, gitu ya. Terlibat dalam memberikan doping atau memberikan senyawa yang dilarang atau metode yang dilarang. Terlibat saja maka itu juga termasuk kategori doping. Kemudian yang ke-10 itu prohibited association, asosiasi yang dilarang. Kemudian yang terakhir itu adalah bertindak atas nama atlet untuk discourage itu untuk melemahkan, gitu ya, untuk melemahkan atau membalas laporan terhadap otoritas atau terhadap otoritas ini olahraganya, gitu ya. Misalkan dia dilaporkan kemudian dia melemahkan laporan tersebut atau membalas laporan tersebut, maka ini juga termasuk ke dalam kategori doping ya. Jadi atlet itu akan dinyatakan doping apabila melakukan salah satu atau lebih, gitu ya, aturan-aturan yang ditetapkan dalam aturan 1 sampai 11 ini. Oke.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, di dalam kode WADA code atau kode WADA ini kan tadi kita ngomongin di dalam WADA itu ada senyawa yang dilarang dan ada metode yang dilarang gitu ya, yang dilarang digunakan dalam suatu pertandingan. Nah, apa saja sih senyawa yang dilarang itu? Nah, senyawa yang dilarang itu termuat dalam ini namanya prohibited list atau daftar yang dilarang pada WADA code gitu ya, atau kode WADA. Prohibited list atau daftar yang dilarang itu bersifat mandatori ya, mandatory internasional, standar internasional yang wajib sebagai bagian dari program anti doping. Ya, WADA list ini atau daftar WADA ini diupdate setiap tahun. Ya, dan ini yang terbaru saya tampilkan yang tahun 2002. Gitu ya. Senyawa yang dilarang itu ada prohibited in competition, jadi artinya dia dilarang penggunaannya pada saat berkompetisi, atau ada juga yang prohibited at all times, jadi selalu pasti dilarang sepanjang waktu gitu ya. Itu ada dua kategori. Kemudian nanti prohibited list atau daftar yang dilarang ini ada yang specified dan ada non-specified. Ini untuk kelompok senyawa. Saya sebutkan dulu bahwa yang namanya yang dilarang dalam aturan WADA ini itu ada dua kelompok. Ada senyawa yang dilarang dan ada metode yang dilarang digunakan. Nah, untuk senyawa yang digunakan itu nanti ada dua klasifikasi. Ada senyawa yang specified dan ada yang non-specified. Kalau metode tidak ada istilah specified dan non-specified. Oke, jadi karena kita ngomongin daftar yang dilarang menurut WADA code atau menurut kode WADA, berarti kita lihat ada dua kelompok, senyawa dan metode. Oke, ini senyawa atau substance ya. Dalam WADA code itu ada yang dilarang itu ada S0 yang pertama ya. S0 sampai S9 nanti ada. Jadi ada 9 kelompok senyawa. Betul ya? Kita cek dulu benar ada 9 kelompok. Tuh ada S1, masih S1, S2, S2 juga, S3, S4, S5, S6, ya. S7, S8, S9 ya. Dan ada S9 ya. Jadi ada 9 kelompok senyawa yang dilarang dan nanti ada satu lagi tambahannya ada P1 ya. P1 itu tertentu ya. Prohibited. Nah, kita lihat dulu dari S0. Berarti ada 10 ya, maaf. Karena mulainya dari S0 sampai S9. Pertama itu senyawa yang prohibited list atau substance yang dilarang. Nah, yang termasuk ke dalam kategori S0 itu adalah non-approved substance. Senyawa yang tidak disetujui penggunaannya. Ini prohibited at all times. Jadi dia dilarang digunakan baik pada saat bertanding maupun di luar bertanding. Ya, semua senyawa dalam kategori S0 ini adalah specified substances. Ya. Nah, apa saja yang termasuk dalam kategori S0? Ya, S0 itu ya senyawa yang sebenarnya tidak digunakan, tidak dilarang ya, memang senyawa non-approved yang tidak disetujui penggunaannya. Ini
senyawa farmakologikal yang tidak ditujukan untuk apa namanya? Jadi belum disetujui penggunaannya oleh regulator, gitu ya. Sebenarnya bisa aja senyawa-senyawa ini adalah senyawa obat, gitu ya. Senyawa obat tapi memang belum disetujui penggunaannya. Nah, ini tidak boleh digunakan. Nah, ini maka kelompok senyawa ini adalah banyak, gitu ya, meliputi banyak tipe senyawa, gitu ya. Bisa aja ini sebenarnya adalah senyawa-senyawa obat, gitu ya, yang masih dalam masa tahap pengembangan, misalnya masih dalam uji preklinis atau klinis, kemudian atau memang desainer drug atau obat yang sedang didesain, atau obat-obat ini substance approved only for veterinary use. Jadi hanya obat ini atau senyawa ini hanya digunakan untuk veterinary atau untuk hewan, hanya digunakan pada hewan. Nah, kelompok senyawa ini tidak boleh digunakan menurut kode WADA dan masuk kategori S0. Jadi misalkan ada atlet menggunakan obat yang bisa menyebabkan digunakan pada hewan, gitu ya, pada hewan dia menyebabkan hewannya jadi lebih agresif misalkan, kemudian digunakan di sini, maka dia termasuk melakukan doping. Ya, itu untuk kategori S0. Berikutnya untuk kategori S1. S1 itu adalah kelompok agen-agen anabolik. Sama, S1 ini juga dilarang sepanjang waktu di luar maupun pada saat pertandingan. Dan ini semua senyawa pada kelas ini termasuk senyawa non-specified. Ya, non-specified. Agen anabolik yang dilarang itu ada anabolik androgenik steroid atau steroid androgenik anabolik atau AAS. Ya, ketika diberikan secara exogenously, including but not limited to, ya. Jadi AAS ini atau steroid androgenik anabolik ini akan termasuk, kalau seseorang atlet menggunakan AAS ini, maka dia dinyatakan doping. Ketika si AAS ini diberikan secara exogenous. Kalau diberikan secara exogenous doping, kalau endogenous ya enggak, karena memang AAS ini kan sebenarnya dihasilkan oleh tubuh kita. Tubuh kita itu menghasilkan kelompok senyawa ini, ya. Ini adalah senyawa yang dihasilkan oleh tubuh. Nah, apa saja sih yang termasuk AAS? Ini banyak. Ada 1 androstenediol, 5 alfa, andros 1N, 3 beta, 17 betadiol. Kemudian ada polasteron dan lain sebagainya, ya. Anda bisa baca yang termasuk ke dalam kategori AAS ini. Kalau ditemukan salah satu senyawa ini pada atlet, maka dia termasuk doping, ya. Anabolik yang pertama itu kelompok AAS atau anabolik androgenik steroid. Kemudian ada kelompok yang kedua, itu adalah agen anabolik lainnya. Jadi tidak termasuk AAS, tapi dia termasuk anabolik. Yang termasuk di sini misalnya clenbuterol, osilodrostat, selektif androgen reseptor modulator seperti andarin, enobosam, dan lain-lainnya. Itu kelompok S1. Kemudian kelompok S2 itu adalah hormon peptida, faktor pertumbuhan, hormon peptida, faktor pertumbuhan, dan senyawa yang berhubungan dan mimetiknya. Mimetik itu ya artinya senyawa obat yang biasanya memiliki kerjanya meniru seperti peptida, hormon peptida atau faktor-faktor pertumbuhan, ya. Semua senyawa dalam kategori S2 ini termasuk prohibited at all times, jadi dilarang sepanjang waktu, dan masuk kategori non-specified substances. Itu
Yang termasuk ke dalam golongan S2 ini yang pertama ada eritropoietin atau EPO ya, dan agen yang mempengaruhi eritropoiesis ya. Termasuk di dalamnya adalah eritropoietin reseptor agonis atau agonis reseptor eritropoietin. Contohnya darbepoetin, eritropoietin itu sendiri gitu ya. Kemudian ada hipoksia inducible faktor atau faktor yang menginduksi hipoksia ya. Contohnya adalah kobal, daprodustat gitu ya. Kemudian ada inhibitor GATA, kemudian ada transforming growth factor beta, signaling inhibitor persignalan jalur TGF beta, gitu ya. Kemudian ada lagi agonis reseptor innate repair, gitu ya. Itu termasuk kelompok senyawa S2 yang pertama yaitu kelompok eritropoietin. Kemudian S2 yang kedua itu yang termasuk ke dalam hormon peptida dan faktor yang melepaskannya gitu ya. Faktor pelepasnya. Contohnya apa? Chorionic gonadotropin dan luteinizing hormon. CG dan LH, ini kan hormon-hormon ya. Ini nggak boleh digunakan oleh atlet, gitu ya. Kemudian ada kortikotropin dan faktor yang melepaskannya, misalnya kortikorelin. Kemudian ada hormon pertumbuhan dan analognya. Kemudian ada faktor pelepas hormon pertumbuhan. Ya. Itu kelompok yang kedua yaitu hormon peptida dan faktor yang melepaskannya. Kemudian yang kelompok yang ketiga dari S2 itu ada faktor pertumbuhan dan modulator faktor pertumbuhan. Contohnya apa? Ada fibroblast growth factor, hepatocyte growth factor, insulin-like growth factor, dan lain-lain. Ya, itu yang termasuk kelompok S2. Jadi ada tiga bagian, ada tiga tipe gitu ya, 3 tipe dari kelompok S2. Kemudian ada yang berikutnya ada kelompok S3 yaitu agonis beta 2 ya. Agonis beta 2 ini juga sama dilarang pada semua sepanjang waktu di luar maupun di dalam kompetisi, dan ini termasuk kategori specified substance atau senyawa tertentu. Semua agonis beta 2 baik yang selektif maupun non-selektif termasuk isomer optiknya itu dilarang. Ya, itu masuk kategori S3. Jadi agonis beta 2 baik yang selektif maupun yang non-selektif dan isomer optiknya itu dilarang. Nah, yang termasuk ke dalam agonis beta 2 ada arformoterol, kemudian fenoterol, formoterol, higienamin, indacaterol, levosalbutamol, ya, salbutamol, olodaterol, procaterol, reproterol, salbutamol, Anda pasti sudah sering dengar salbutamol, salmeterol, terbutalin, tretoquinol, tulobuterol, filanterol. Ya, ini adalah senyawa yang termasuk kategori agonis beta 2. Tapi ada catatan, ini ada exception, ya, pengecualian. Salbutamol inhalasi, ya, salbutamol yang dihirup, gitu ya, maksimum 1600 mikrogram selama 24 jam dalam dosis terbagi, tidak lebih dari 600 mikrogram dalam 8 jam untuk setiap dosisnya, maka ini tidak termasuk tidak termasuk doping ya, ini kan exception. Kemudian ada formoterol inhaler, ya, jadi maksimumnya adalah 50 mikro
gram dalam 24 jam. Kemudian salmeterol inhaler, inhalasi, itu maksimum 200 mikrogram dalam 24 jam. Dan ada vilanterol inhalasi, itu maksimum 25 mikrogram dalam 24 jam. Ini exception-nya, pengecualiannya. Kalau lebih dari ini, maka masuk kategori doping. Ini juga ada catatannya. Hadirnya dalam urin, adanya salbutamol dalam urin lebih dari 1000 nanogram per mililiter atau formoterol lebih dari 40 nanogram per mililiter itu tidak konsisten dengan penggunaan terapeutik dari suatu senyawa dan akan diperhitungkan sebagai adverse analytical finding atau penemuan analitik yang merugikan terhadap atlet, gitu ya. Jadi dalam urinnya kalau ditemukan lebih dari ini maka ya dicurigai, gitu ya. Tidak bisa dinyatakan bahwa dia saya menggunakan, misalkan atletnya ditemukan salbutamol lebih dari 1000 nanogram per mililiter pada urinnya dengan alasan dia menggunakan salbutamol itu untuk terapi asma misalkan. Nah, ini tidak dibenarkan. Gitu ya. Oke, itu kelompok S3 beta 2 agonis beta 2 ya. Kemudian ada kelompok S4, itu ada hormon dan modulator metabolik. Ini dilarang sepanjang waktu ya. Nah, S4 ini terbagi ke dalam beberapa kelas. Ada kelas 4.1 dan 4.2 itu termasuk specified substance. Sementara kalau 4.3 dan 4.4 itu termasuk kategori non-specified substance. Ya. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam golongan S4? Itu ada aromatase inhibitor atau inhibitor aromatase. Contohnya apa? Contohnya 2-androstenol, 2-androstenon, 3-androstenol, dan lain-lainnya. Ini termasuk inhibitor aromatase. Ya, berarti kategorinya atau kelasnya S4.1. Kemudian S4.2 itu ada anti-estrogenik substance atau senyawa anti-estrogenik. Anti-estrogen selektif dan selektif reseptor estrogen. Anti-estrogen dan modulator reseptor estrogen selektif. Di sini contoh senyawanya adalah basedoxifan, clomifen, cyclophenil, fulvestrant, ospemifan, raloxifan, tamoxifen, toremifen. Ya, ini termasuk kelompok senyawa anti-estrogenik. Kemudian yang senyawa S4.3-nya atau kelas ketiganya itu adalah agent preventing activin receptor to be activation atau aktivasi reseptor aktivin reseptor 2B yang mengaktifin, gitu ya. Ini senyawanya adalah aktivin A, antibodi yang menetralisir aktivin A, ini maksudnya antibodi yang menetralisir aktivin A. Kemudian kompetitor aktivin reseptor 2B, contohnya adalah decoy aktivin reseptor. Kemudian ada antibodi anti-aktivin reseptor 2B. Kemudian ada inhibitor myostatin. Contohnya adalah agen yang mereduksi atau merusak ekspresi myostatin. Kemudian ada protein pengikatan myostatin, misal folistatin, myostatin,
ya. Itu yang tergolong ke dalam kelas S4.3 atau agen preventing activin receptor 2B activation. Kemudian yang termasuk kelas S4.4 itu adalah kelompok modulator metabolik. Modulator metabolik itu berarti mempercepat metabolisme, gitu ya. Ada apa saja? Ada activator of the AMP activated protein kinase, AMPK, ya. Kemudian ada insulin dan insulin mimetik, ya. Kemudian ada meldonium, ada trimethazidin. Itu senyawa yang termasuk ke dalam kategori S4. Berikutnya ada kategori S5, itu adalah diuretik dan masking agent atau agent masking itu topeng gitu ya, agen yang menutupinya gitu ya. Diuretik itu kan senyawa, kelompok senyawa yang mempercepat diuresis ya atau pembuangan pengeluaran urin. Diuretik dan masking agent ini juga dilarang sepanjang waktu dan semua ini digunakan termasuk kategori specified substances. Nah, yang termasuk ke dalam diuretik dan masking agent itu ada ya desmopressin, gitu ya, probenecid, plasma expander, gitu ya, albumin, dextran, mannitol, gitu ya. Kemudian ada acetazolamid, amyloid, bumetanid, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada exception. Exceptionnya adalah untuk drospirenol, pamabrom, dan pemberian topikal dari carbonic anhidrase inhibitor. Kemudian ada pemberian secara lokal dari vaelipresin pada anestesi gigi. Nah, ini tidak termasuk ya. Nah, ini pengecualiannya. Nah, ini ada catatannya. Deteksi pada sampel atlet sepanjang waktu is applicable untuk mengkuantifikasi senyawa dalam batas yaitu formoterol, salbutamol, katin, ephedrine, methylephedrine, dan pseudoephedrine dengan diuretic masking agent akan dipertimbangkan sebagai adverse analytical finding. Ya, nanti dicek lagi definisi AF itu apa ya? Ada adverse analytical finding dan atau unless the acted approved therapeutic use exemption. Tadi ada ya, tapi saya tadi kelewatan untuk menjelaskan apa itu AF dan TUE. Nanti Anda baca sendiri. Oke, itu yang termasuk kategori S5 ya. Tadi udah dibahas berarti dari S0 sampai S6. S5 gitu ya. Nah, setelah S5 ini kemudian ada prohibited method atau prohibited method itu adalah metode yang dilarang. Nah, ada prohibited at all times. Dia dilarang sepanjang waktu di dalam pertandingan maupun di luar pertandingan. Metode ini non-specified. Nah, metode yang dilarangnya itu ada apa saja? Ada M1 sampai M3. Metode 1 atau M1 itu adalah manipulasi blood and blood component. Jadi memanipulasi isi sampel darahnya gitu ya. Darah dan sampel darahnya. Itu the following ini pemberian atau reintroduction content.
Ini jadi tipe-tipe manipulasinya gitu ya. Manipulasi terhadap sampel darahnya Anda bisa baca ada dari 1 sampai 3 gitu ya. Kemudian metode yang keduanya yang dilarang juga adalah manipulasi kimia dan fisika gitu ya. Manipulasinya apa? Merusak atau mencoba merusak, merubah kontrol doping ini ya. Tadi juga disebutkan di pelanggaran itu termasuk berarti kategori metode gitu ya. Dia merubah sampel kontrol dari dopingnya gitu. Ini juga termasuk kategori pelanggaran M2 atau prohibited method yang kedua. Kemudian metode yang dilarang ketiga itu melakukan gen dan sel doping ya, menggunakan doping gen dan sel gitu ya, yaitu contohnya dengan menggunakan asam nukleat atau analog asam nukleat untuk merubah urutan genom, sekuen genom, atau merubah ekspresi gen melalui berbagai mekanisme, atau kemudian menggunakan sel yang dimodifikasi secara genetik ya. Itu yang termasuk kategori prohibited method. Ada 3 kelompok. Nah, kemudian yang kelompok senyawa tadi udah sampai S5, selanjutnya ada sampai kelompok S6. Tadi kelompok S0 sampai S5 itu adalah senyawa-senyawa yang prohibited at all times. Jadi senyawa yang dilarang sepanjang waktu gitu ya. Sementara kalau yang S6 ini adalah prohibited in competition. Artinya boleh digunakan di luar kompetisi. All prohibited substance in this class are specified substance except ini masuk kategori specified substance kecuali pada S6A yang mana termasuk kategori non-specified substance. Substance yang disalahgunakan pada bagian ini adalah kokain dan metilen dioksimetamfetamin atau MDMA atau ekstasi ya. Ini masuk kelompok stimulan. Ini dilarang dalam kompetisi. Ini dilarang dalam kompetisi. Tapi di luar kompetisi ini boleh digunakan? Tidak ya, ini tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena ini termasuk senyawa narkotik ya. Anda sudah belajar sebelumnya. Kokain dan MDMA itu termasuk narkotik. Contohnya ya, all stimulan. Jadi stimulan yang selain kokain dan tadi ya MDMA itu yang termasuk dalam kategori S6 itu ada yang non-specified stimulan. Ini ada macam-macam, ada adrafinil, ada amfetramon, ada amfetamin, amfetimil, ya. Terus ini kokain masuk lagi ke sini ya. Ya ini adalah contoh-contoh stimulan yang masuk kategori A atau non-specified stimulan. Kemudian a stimulan not explicit in specific. Ini stimulannya. Kemudian yang kedua adalah specified stimulan. Kalau ini kan tadi non-specified ya. Kemudian ada yang kelompok stimulan B atau specified stimulan. Ini macam-macam. Ada 3 metilheksan 2 amin, 1,2 dimetilpentilamin, katinon dan analognya ini benzetamin dan lain-lain. Ini Anda bisa baca banyak ya macamnya. And other substance with similar chemical structure or similar biological effect ya. Jadi selain yang disebutkan di sini gitu ya. Selain yang disebutkan di sini ada juga senyawa-senyawa lain yang memiliki struktur kimia mirip
gitu ya, atau sama atau memiliki efek biologis yang mirip, maka dia juga termasuk stimulan ini. Exception-nya, pengecualinya adalah clonidine, gitu ya. Clonidine walaupun dia stimulan tapi tidak termasuk. Kemudian ada imidazolin, derivat imidazolin untuk tujuan dermatological, nasal, atau ophthalmic use. Jadi imidazolin kalau digunakan secara dermatologi, secara nasal, nasal itu berarti dihirup ya, dermatologis itu berarti pada kulit, dan ophthalmic itu pada mata, maka dia tidak termasuk doping. Gitu. Ya, itu yang S6 ya, stimulan. Kemudian yang S7 itu ada narkotik ya, kelompok senyawa narkotik. Prohibited in competition. Substance of abuse in the section adalah diamorfin, biasanya sering digunakan. Nah, berikut narkotik termasuk isomer optiknya. Yang dilarang adalah buprenorfin, dextronoramid, diamorfin atau heroin, fentanyl dan derivatnya, hidromorfon, metadon, morfin, nikomorfin, oksikodon, oksimorfon, pentazocin, dan petidin. Ini dilarang dalam kelompok S7. Kemudian masuk kelompok S8, itu ada cannabinoid, sama ya, dilarang dalam kompetisi. Penyalahgunaan obat pada bagian ini adalah tetrahidrocannabinol. Jadi aktifnya sebagai tetrahidrocannabinol. Semua senyawa cannabinoid alami maupun sintetik yang dilarang adalah pada kanabis ya. Jadi semua yang terdapat pada kanabis. Kanabis itu apa kemarin? Marijuana ya, atau ganja, itu berarti tidak boleh digunakan. Kemudian yang kedua adalah natural dan sintetik tetrahidrocannabinol ya. THC, tetrahidrocannabinol, baik sintesis maupun alami itu tidak boleh digunakan. Kemudian yang kemudian adalah cannabinoid sintetik dan mimic effect of THC ya. Jadi cannabinoid yang lain yang dibuat secara sintesis dan memiliki kerja seperti tetrahidrocannabinol atau THC, maka dia juga dilarang. Perkecualiannya adalah karena cannabidiol. Cannabidiol tidak termasuk. Oke, berikutnya ada S9 yaitu glukokortikoid yang dilarang pada kompetisi. Nah, semua glukokortikoid dilarang ketika diberikan secara injeksi oral ya, termasuk oromukosal atau rektal ya. Jadi glukokortikoid itu tidak boleh digunakan kalau tidak dianggap sebagai doping bila digunakan secara injeksi oral atau rektal. Nah, yang termasuk glukokortikoid yang dilarang di sini ada beclomethasone, betamethasone, budesonide, cyclesonide, cortisone, deflazacort, dexamethasone, fluorocortisone, flunisolide, fluticasone, hidrocortisone, metilprednisone, dan lain-lainnya. Ini yang termasuk S9. Catatannya, kalau glukokortikoidnya ini diberikan dengan rute yang lain, ya misalkan dengan inhalasi atau topikal atau dental, dermal, intranasal, maka dia tidak termasuk ke dalam doping ini. Ya, itu senyawa S1 sampai S0 sampai S9, kemudian ada metode M1 sampai M3. Ya, Anda bisa membedakan. Nah, selain ada S0 sampai S9 dan ada M1 dan M sampai M3, ada juga P1. Nah, P1 itu adalah partikular, artinya kelompok senyawa yang digunakan pada pertandingan olahraga tertentu saja. Nah, contoh P1 ini adalah beta blocker. Ini
semua senyawa yang dilarang pada kelas ini adalah specified substance. Ini dilarang pada pertandingan tertentu. Contohnya beta blocker yang dilarang ini adalah apa? Jadi in the following spot also prohibited atau competition indicated. Ini contohnya pada pertandingan archery, otomobil, biliar, dart, golf, shooting, skiing, underwater sport. Nah, ini senyawa yang dilarangnya ada acebutolol, alpranolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, dan lain-lain gitu ya. Itu ini adalah senyawa yang dilarang pada pertandingan-pertandingan tertentu. Oke, ya. Ini daftar senyawa yang dilarang menurut kode WADA atau WADA code. Nah, bagaimana untuk menganalisis senyawa-senyawa tersebut, gitu kan? Ya, kita kan harus tahu apakah benar dalam sampel atlet atau seorang atlet itu menggunakan bahan-bahan atau zat-zat yang dilarang tersebut. Tentunya kita memerlukan suatu metode analisis untuk menganalisisnya ya. Kita kan nggak bisa ngomong satu atlet dia menggunakan MDMA, misalkan begitu saja. Kenapa? Karena dasarnya misalkan dia sangat energik gitu ya, maka langsung dituduh dia menggunakan stimulan. Kita tidak bisa langsung menuduh seperti itu, tapi harus dibuktikan dengan suatu metode tertentu. Kita harus cek misalkan dalam sampel darahnya atau ke dalam urinnya apakah benar memang terdapat stimulan, senyawa stimulannya atau markernya atau metabolitnya. Oke. Nah, untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya senyawa tersebut kan diperlukan metode analisis. Nah, metode analisis ini juga sangat banyak kan ya. Anda sudah belajar sebelumnya bahwa metode analisis itu bisa sangat beragam gitu ya. Tergantung mana yang mau digunakan untuk analisis suatu senyawa. Itu kan harus sesuai dengan sifat senyawanya gitu ya. Misalnya senyawanya mudah menguap, berarti kita harus bisa menggunakan metode analisis yang bisa menganalisis senyawa yang mudah menguap, misalkan dengan GCMS misalkan. Nah, tapi dalam kasus doping ini kan sampel tadi list dopingnya itu kan banyak gitu ya. Kita nggak mungkin ngecek satu-satu dengan metode yang berbeda. Gitu ya. Mungkin dia diduga menggunakan MDMA, dicek dulu MDMA pakai satu metode, kemudian dicek lagi dengan ternyata negatif nih MDMA-nya, diduga lagi menggunakan hormon, kemudian dicek lagi dengan metode yang lain. Itu kan sangat memerlukan waktu yang lama dan tentu sangat tidak efektif. Maka dalam doping kita memerlukan satu metode analisis yang bisa mendeteksi banyak senyawa sekaligus, gitu ya. Karena kita ingin tahu dalam sampel darah itu kemungkinan ada apa saja, gitu ya. Sekali running, kita harapannya bisa menggunakan metode analisis yang satu kali running itu bisa mendeteksi banyak senyawa. Nah, salah satunya ini ada yang bisa digunakan untuk mendeteksi banyak senyawa itu misalkan dengan menggunakan kromatografi ya, basisnya kromatografi. Nah, ini ada satu review yang bagus. Dia menampilkan bagaimana supercritical fluid chromatography mass spectrometry sebagai teknik dalam doping control analysis ya. Jadi ini salah satu metodenya yang bisa mendeteksi banyak senyawa sekaligus ya, ini dengan supercritical fluid chromatography atau nanti disingkatnya SFC gitu ya, SFC.
atau kalau di Indonesia kan kromatografi cair superkritis, mass spektrometri. Jadi ditandem ya, spektrometri. Jadi SFC MS. SFCMS, gitu ya. Supercritical fluid chromatography mass spectrometry sebagai salah satu metode analisis yang bisa ini karena dia bisa menganalisis banyak senyawa sekaligus, gitu ya. Jadi bisa digunakan dalam kontrol doping. Itu. Nah, ini ada bisa baca sendiri sebenarnya, tapi prinsipnya. Nah, ini ada contoh beberapa metode, gitu ya. Ini kan ada pengelompokannya S0 sampai S9 dan P1, gitu ya. Ini tadi yang kita pelajari, senyawa prohibited substance atau senyawa-senyawa dilarang. Nah, bagaimana sih metode analisis yang bisa digunakannya sebenarnya, gitu ya. S0 dan S1 itu bisa dengan GC, EI, MS, MS, ya, contohnya. Atau dengan menggunakan UPLC, SI, MS, MS. Gitu. Kenapa sih kok MS, MS, MS terus, gitu ya? Ya, MS itu kan dia detektornya sebenarnya. MS itu yang mendeteksi ada senyawa apa, gitu ya. GC-nya itu kromatografinya atau UHPLC-nya itu kan yang dia memisah-misahkan, kemudian MS-nya itu yang mengenali masing-masing senyawa yang terpisah itu apa, gitu ya. Kenapa MS-nya mesti ada 2, gitu ya. MS itu berarti MS-nya 2. Tentu harapannya kita ingin analisis ini lebih akurat, gitu ya, bisa mendeteksi meskipun analitnya itu sangat sedikit, gitu ya. Ini contohnya untuk S0, S1, ini metode analisisnya. Kemudian misalkan untuk kelompok S2, itu hormon peptida itu bisa menggunakan non-MS spesifik, prosedur F dan G. Nanti dilihat prosedur ini di sini ada prosedur A sampai kan di sini disebutkan ini prosedur A sampai H itu digunakan pada manuskrip Sobolewski, ya. Ini artikel nomor 7, gitu ya. Kalau Anda ingin tahu, ini kan di sini disebutkan metode F dan G. Metode F dan G itu bagaimana? Nah, Anda bisa cek ke manuskripnya Sobolewski. Ini nomor 7, nanti di daftar pustakanya. Itu daftar pustaka nomor 7 artinya. Anda cari artikelnya. Nomor 7 itu seperti apa isinya. Nanti benar nggak di artikel nomor 7 itu ada prosedur A sampai H, gitu ya. Anda cek, gitu ya. Anda cek lagi di sana. Tuh, ini untuk yang kelompok S2-nya bisa dengan menggunakan metode yang non-MS. Kenapa kok non-MS? Non-MS spesifik misalkan karena ini adalah kelompok hormon. Hormon itu biasanya protein. Ya, protein itu kan molekul besar, ya. Faktor pertumbuhan itu juga biasanya protein. Itu juga molekul besar. Kemungkinan dia tidak bisa dideteksi dengan MS. Itu kemudian kalau S3 sampai S3 S4 itu bisa dengan menggunakan GC, EI, MS, MS, gitu ya. Atau dengan menggunakan prosedur A. Bisa juga dengan UP, UHPLC, SI, MS, MS, dan prosedur B dan H. Ini bahkan sampai S5, gitu ya. Dan seterusnya. Ini Anda bisa lihat kemungkinan metode-metode analisis yang bisa digunakan untuk menganalisis dari dari senyawa-senyawa yang digunakan dalam doping, gitu. Untuk lebih detail lagi, karena ini sifatnya artikel ini review, ya. Nah, Anda cek kalau untuk tahu kayak tadi misalkan prosedur A sampai H itu apa, Anda langsung cek ke ini ya, manuskripnya Sobolewski. Ya, nomor 7 nanti dicek di daftar pustakanya. Oke. Nah,
Kemudian ini juga di sini nanti ada disebutkan ya. Nah, ini misalkan SFCMS gitu ya. Itu maksudnya apa? Gitu ya, Anda pelajari di sini lagi. Nah, ini contoh-contoh kan tadi disebutkan dalam artikel ini SFCMS MS ini dapat digunakan untuk kontrol doping. Nah, ini sudah dibuktikan oleh beberapa peneliti, ini referensinya ya. Ada nomor-nomor, ini adalah nomor referensi. Nah, misalkan yang pertama itu untuk mendeteksi inhibitor aromatase, diuretik, masking agent, stimulan, dan narkotik. Ini jumlah senyawanya ada 31 senyawa bisa dianalisis sekaligus dengan SFCMS. Ini menurut penelitian nomor 85 ini ya di referensinya. Oke, kemudian ini agen anabolik, ini bahkan N-nya sampai 110 nih. 110 senyawa bisa dianalisis sekaligus dengan SFCMS. Gitu ya. Nah, silahkan dipelajari lagi lebih detail tentang metode analisis ini. Anda bisa baca lebih lengkap. Oke, lebih lengkap lagi, dan nanti Anda bisa diskusikan di kolom study atau di kolom YouTube saya jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan atau belum Anda mengerti. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.